Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Nursabila dengan NIM 18090303513. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penginputan data melalui Microsoft Access. Pertama-tama saya akan mengklik blank desktop database, kemudian mengganti nama file menjadi nama yang sesuai diinginkan. Create. Pada tabel 1, ganti nama menjadi employee. Kemudian mengisi data field name sesuai dengan data yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu last name dengan data type short text. Pada field size ini adalah batas dari maksimal karakter untuk data yang dimasukkan. Kemudian first name short text, kemudian employee ID short text, street address short text, city, state, date hire dengan data type date or time, as citizen dengan data type yes or no. Sebelum kita save, jadi kita harus memindahkan primary key-nya kepada bagian employee ID, karena employee ID ini yang akan menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya. Kemudian kita klik save dan kita buka data sheet view, dan kita akan mengisi data-data ini sesuai dengan data yang sudah ada. Misalnya data pertama dengan last name Brady, Joe, date hire Desember 2002, citizen yes, dan dilanjut dengan data seterusnya. Ketika semua data sudah dimasukkan, maka kita akan save dan kita akan nge-create table berikutnya, yaitu wage data table. Ganti nama wage data table. Dengan langkah-langkah yang sama kita isi. Sebelumnya kita ubah dulu menjadi design view. Dengan langkah yang sama kita isi field name-nya sesuai dengan data yang ada. Ketika data sudah diisi, kita akan meletakkan primary key pada employee ID. Dan kita akan menyimpan data table dan mengubahnya menjadi data sheet view. Kemudian memasukkan data sesuai yang ada. Caranya sama seperti tadi, employee ID-nya sama, kemudian dengan wage rate 8, dan seterusnya. Setelah selesai, kita menginput data, kita save. Kemudian kita lanjut ke tabel ketiga. Langkah yang sama dilakukan dengan mengubah tabel nama menjadi hours worked table. View, design,
Data ini diisi seperti langkah sebelumnya. Pada housework table yang akan kita primary key ada dua, yaitu employee ID dan week block, kemudian primary key. Kita save data, kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya dengan memasukkan data. Weeknya 1, employee ID-nya tadi 09911 dengan hours dan seterusnya. Ketika datanya sudah diisi, kita save lagi, design view. Kemudian kita membuat tabel terakhir, yaitu job assignment. Job assignment. Pada job assignment, employee ID yang akan kita primary key. Ya, sudah benar. Clock in dan seterusnya. Setelah datanya diisi, pada clock in kita mengubah format sesuai data yang ada, yaitu short time, clock out, date and time, kemudian format short time, dan date work dengan format short date. Dan kita save, kita sheet view, dan kita masukkan lagi data yang sudah ada. Setelah semua data sudah dimasukkan, kita save kembali dan kita akan melanjutkan langkah dengan membuat relationship. Antara ketiganya dengan menghubungkan employee ID. Sudah sama-sama employee ID dengan employee ID, create. Kemudian selanjutnya employee ID dengan employee ID, create. Setelah semua data sudah dimasukkan, kita akan meng-create query sesuai dengan soal yang telah diberikan. Pada query pertama, kita akan menghubungkan table employee dengan yang pertama hanya table employee saja, karena data yang dibutuhkan adalah last name. Pertama-tama dengan memasukkan table employee, karena data yang dibutuhkan pada soal pertama adalah dengan memasukkan employee ID, kemudian last name, stat, dan date hire. Pada bagian stat adalah khusus pekerja yang tinggal di Delaware dengan kode DE. Kemudian kita akan mengisi sort pada bagian employee ID, yaitu as pending, dan pada bagian date hire kita mengisi date hire lebih dari tanggal 31 bulan 12 pada tahun 1999. Kemudian kita save. Setelah persyaratan pada soal pertama sudah dilakukan, save dan run.
hasil yang didapat sesuai dengan data yang diberikan. Kemudian lanjut create query. Untuk query 2, soal kedua, diminta untuk memasukkan data last name, first name, date, dan state. Artinya kita masih menggunakan data employee, close, last name, first name, date, dan state. Kemudian pada bagian last name akan kita short as pending sesuai soal. First name is pending. Pada date hire bagian kriteria kita akan tanggal 31 Desember 1999. Nah, pada bagian step bagian OR kita akan mengisi DE. Kemudian kita save dengan nama query 2, run. Selanjutnya dengan meng-create query 3, yaitu yang dibutuhkan adalah a citizen, dimana ada pada tabel employee, dan hours ada pada tabel hours work table. Menghilangkan relationship, memasukkan sesuai syarat yaitu a citizen dan hours. Kemudian kita menggunakan totals dengan hours work table adalah jumlah waktu kerja. Pada kriteria a citizen berupa yes or no. Kita run, kita tutup, close dari 3, kemudian kita run. Hasil yang didapatkan sama. Kemudian kita save query 3 dengan nama query 3. Lanjut pada pembuatan query keempat dengan menghubungkan house work table, kemudian wage data table, dan employee sesuai soal. Relationship-nya house work table ke wage data table, kemudian wage data table ke employee. Data yang dibutuhkan pertama adalah last name, kemudian employee ID, kemudian week, last name-nya pencet 2 kali. Kita ulangi, last name, kemudian employee ID, kemudian week, salary, dan kita manual total hour. Total gajinya dengan rumus hours dikali dengan wage rate. Ya. Kemudian kriterianya pada bagian week diisi 1, dan pada bagian salary no.
Setelah itu kita save query 4, kita run, save. Selanjutnya adalah create query 5 dengan menghubungkan employee, wage data table, dan hours work table dengan relationship employee kepada hours work data table dan hours work data table menuju dan wage table menuju hours work table. Baik. Kemudian memasukkan data last name, employee, hours, week, dan OTP yang dibuat manual dengan rumus hours kurang 40 kali dengan wage rate kali dengan 1,5. Lanjut dengan mengisi pada bagian hours kriteria sesuai soal lebih dari 40 jam dalam 2 minggu. Kemudian kita run dan kita save query 5. Selanjutnya query yang terakhir, soal yang terakhir adalah create query 6 dengan menghubungkan table employee, wage data table, dan hours work table. Mengubah relationship employee ID ke employee ID pada wage data table. Ya, seperti ini. Kemudian memasukkan last name, first name, week, hours, salary, dan hours work table. Pada bagian ini week dengan kriteria 2 dan no salary. Selesai query 6, maka coba kita run. Kita mendapatkan hasil, kemudian kita save dengan nama query 6. Selesai sudah untuk tahap pengerjaan pembuatan query. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan report. Pada report kita akan membuat report pada bagian hours work table dengan cara create report. Kemudian kita group and sort. Kemudian add a group dengan memasukkan employee ID. Kemudian setelah selesai kita menotalkan hoursnya, sum. Untuk melihat hasil kita buka report view. Atau print preview untuk melihat jika ingin di print. Close.
Langkah selanjutnya adalah mengganti logo dengan cara klik pada bagian logo, kemudian akan muncul property sheet, tapi pada bagian desain logo kita ganti pada logo yang telah disediakan. Untuk mengubah agar logo tersebut terlihat, kita mengatur size mode menjadi stretch atau zoom. Ya. Kemudian untuk mengganti nama, klik pada bagian nama dan mengubah nama menjadi Housework T dan save dengan nama houseworked_reports atau R. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya adalah reports query. Klik query design dengan memasukkan tabel employee dan houseworker table. Selanjutnya dengan memasukkan tadi last name, first name, week, dan hours. Kemudian kita save tadi dengan nama housework by names _key dan kita run hasilnya. Kemudian kita create reports. Setelah itu add groups dengan memasukkan last name. Setelah itu pada bagian di drag dan pada bagian hours design dijumlahkan. Selanjutnya kita mengganti logo dengan logo yang sama dan mengatur pada bagian properties stretch atau zoom. Baik, sudah selesai dan akan kita beri nama housework_reports. Ya. Sorry, kita ulang. Hapus terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini rename. Kita hapus terlebih dahulu. Rename by names. Dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan langkah pembuatan forms. Langkah selanjutnya kita membuat form pada bagian employee, create forms. Kemudian setelah itu kita ubah view-nya menjadi design view. Kemudian pada bagian bawah form footer kita masukkan housework table, open, choose from a list, kemudian next, finish. Kemudian kita melihat pada bagian design view bawah dan mendelete employee ID. Setelah itu view-nya sudah ada pada bagian form view dan pada bagian hours kita klik new employee record button. Setelah itu kita ganti nama
dan save dengan nama employee hours. Ya. Itulah tutorial pembuatan mulai dari query hingga forms. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.